DPRD Kota Madiun pada 26 Juli 2024 menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2024 di Gedung Taman Praja Kota Madiun. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Raya, didampingi pimpinan DPRD serta PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Setelah melalui sejumlah pembahasan dalam rapat-rapat sebelumnya, baik legislatif maupun eksekutif, menyepakati perubahan KUA dan PPAS. Penandatanganan dilakukan oleh PJ Wali Kota Madiun selaku pihak eksekutif dan 3 pimpinan DPRD selaku legislatif. Seperti diketahui bersama, ada 4 titik tekan dalam rancangan PKUA dan PPAS tahun 2024, yaitu penguatan penerapan reformasi birokrasi berbasis Smart City, peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif, percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial, serta penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwarna lingkungan. Melalui program-program tersebut, DPRD berharap tidak hanya kualitas pembangunan yang ditingkatkan, namun sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Selain membahas perubahan KUA dan PPAS tahun 2024, DPRD juga mengadakan rapat terkait Raperda Pengelolaan Rumah Susun Umum. Agendanya yakni pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Terdapat sejumlah poin yang menjadi masukan bagi pemerintah Kota Madiun dalam pengelolaan rusun. Di antaranya perlu adanya peninjauan kembali atas proses seleksi penghuni agar tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Disperkim selaku leading sektor perlu melakukan evaluasi terkait sarana, prasarana, utilitas umum, serta pemeliharaan. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan esensi dari tujuan pengelolaan rusun dapat terlaksana. Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya mengungkapkan terkait rancangan perubahan KUA PPAS 2024. Pihaknya mengingatkan pemerintah Kota Madiun untuk turut meningkatkan sumber daya manusia di samping pembangunan fisik. Sementara terkait pengelolaan rumah susun umum, Andi Raya berharap adanya Raperda ini fungsi serta manfaat rumah susun berjalan efektif. Kita memprioritaskan seperti yang pernah saya sampaikan, kita pengennya pembangunan sumber daya manusia juga ada di dalamnya, walaupun belum terfokus ke sana karena kita masih harus menyelesaikan dari RPJMD kita di 2019-2024 yang isinya mungkin masih pembangunan secara fisik. Tapi harapan kami tidak melupakan apa yang menjadi tanggung jawab terhadap pembangunan sumber daya manusia. Untuk Raperda rumah susun,
harapan kita begitu kami sahkan, sudah kita tetapkan menjadi perda, itu bisa berjalan karena kita sudah memiliki 3 rusunawa yang mungkin itu juga belum efektif. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini bisa efektif dan tepat sasaran. Kita melihat kebutuhan masyarakat Kota Madiun berkaitan dengan rumah tinggal dengan lahan kita yang sangat terbatas ini sangat mendesak, makanya kita akan segerakan dan kita mencoba kembali mengusulkan untuk pembangunan rusunawa 4 kepada pemerintah pusat. Kekosongannya bukan karena tidak terisi, tapi karena memang menunggu penetapan perda. Karena kita ingin siapa yang menempati di sana sudah memiliki dasar dan bisa melakukan perjanjian untuk sewa menyewa. Kita prioritaskan warga kota dan kita prioritas yang paling utama adalah yang kita relokasi karena pembangunan tersebut, termasuk pada masyarakat yang hidup di kawasan kumuh, mungkin pinggiran sungai dan mungkin yang tidak mampu, karena di wilayah tersebut akan kita lokalisir menjadi wilayah yang mungkin bisa membantu secara ekonomi terhadap mereka. Sementara itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengungkapkan terkait rancangan perubahan KUA dan PPAS, pihaknya akan mengupayakan harapan dari DPRD dan masyarakat. Sedangkan terkait Raperda pengelolaan rumah susun umum, pihaknya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun, serta sinkronasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Raperda ini perlu disusun. Satu, paripurna terkait dengan tanda tangan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS 2024 antara eksekutif dengan legislatif. Jadi sudah disampaikan, artinya semua dari anggota quorum menyetujui terkait dengan kesepakatan perubahan tersebut. Terus yang kedua juga ada terkait dengan paripurna penetapan dan menyetujui rancangan peraturan daerah Madiun tentang rumah susun umum. Nah, ini karena menindaklanjuti peraturan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun dan juga peraturan Menteri PUPR nomor 1 2001 tentang kriteria masyarakat yang berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudian pembangunan dan perluasan rumah. Yang ketiga adalah menindaklanjuti peraturan Menteri PUPR tentang pelaksanaan bantuan bangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus. Dasar itulah maka perlu ada perubahan perda yang kita sebenarnya sudah mempunyai perda sebelumnya. Ini sudah dibahas antara dari tim harmonisasi Pemkot Madiun dengan Pansus maupun dari tim dari legislatif. Nanti akan ditindaklanjuti. Tadi ada beberapa poin, ada 4 ya, terkait dengan peruntukan rumah susun, terkait dengan adanya evaluasi, juga terkait juga adanya intensi pembinaan, juga adanya terkait dengan esensi dari tujuan pengelolaan dan sebagainya. Tentunya ini nanti akan dibahas berikutnya untuk diatur di dalam perwali, gitu kan ya. Nanti kan ada 3 bulan, kita punya waktu kalau sudah didok nanti ditandatangani tentang perda tersebut. Tugas eksekutif, tugas kami Pemkot itu menyusun perwali. Teknis tentunya juga harus koordinasi dengan para pihak sehingga pengelolaan rumah susun umum tadi benar-benar sesuai dengan peraturan pemerintah di atasnya, sehingga apa yang disampaikan oleh tadi legislatif oleh DPRD nanti akan kami tindaklanjuti karena ini semuanya demi kita bersama. Ada juga nanti ada pemasukan dari PAD, juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang belum mempunyai hunian yang layak, hunian yang aman dan sebagainya. Melalui produk-produk hukum yang disusun oleh legislatif dan eksekutif tersebut, diharapkan berimplikasi positif di masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Madiun. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.